Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hidup. Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan sepanjang hari kita diberikan berkat dan rahmat oleh Allah. Mari kita mau mensyukuri setiap berkat-Nya di dalam saat teduh kita. Dan mari kita mau mengingat setiap kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersaat teduh sejenak. Bersyukurnya kita memiliki Ia Allah yang menyertai kita. Ia Allah yang senantiasa dekat dengan kita dan penuh kasih-Nya buat kita. Segala hal yang dirancangkan Allah pada hidup kita adalah rancangan yang amat indah, karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Mari dengan kesungguhan hati kita mau datang padanya dengan menaikkan pujian sungguh indah. Sungguh
bagiku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih-Mu teramat besar bagi kami. Bahkan segala hal yang Kau rancangkan pada kami adalah hal yang indah buat kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik itu telah menyertai sepanjang kehidupan kami. Bapa yang setia, kami melihat setiap penyertaan dan berkat yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami boleh berkumpul untuk dapat beribadah pada Engkau, memuji, menyembah Engkau, berdoa serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa yang boleh berkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya mata dan hati kami dapat terfokus dan tertuju kepada firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang boleh berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami percaya Bapa yang berotoritas di atas kami itu dapat memimpin jalannya acara dari awal hingga akhir. Berkati juga para pelayan-Mu Bapa yang melayani di hari ini. Kami manusia yang terbatas, kiranya Engkau yang boleh perlengkapi kami supaya pelayanan ini dapat jadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Kami mau serahkan ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk waktu berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilahkan. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat bersama-sama hadir di gereja ini untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, beribadah di hadapan hadirat-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita arahkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan terus sembah, kita tinggikan, kita agungkan namanya, dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh di dalam mengiring Kristus sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita mau bersuka cita sebab kita memiliki Allah yang baik buat kita. Mari kita mau menyadari betapa besar kasih-Nya Allah buat hidup kita, sehingga segala ucapan syukur hanya bagi-Nya. Mari kita mau naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan.
Tuhan. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi nyatakan syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita mau tetap bersuka cita, sebab Dia adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, ialah Allah batu gunung kepercayaan kita. Mari kita mau bangkit berdiri menaikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, hidupku berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kembali kita menyatakan bahwa Ialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan ya keselamatan. gunung batu dan Keselamatanku hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita nyatakan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, hidupku berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, hidupku berencang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu. tak pergi dariku. Jemaat diberi silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan yang akan dikupas lanjut oleh hambanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Singer akan membacakan bagi kita semua. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan pujian bagi Allah, sebab segala puji dan syukur kita hanya bagi Allah. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh WBI dan Doa Hana. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami dari Doa Hana akan menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Pujian pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Yesus
Baik, demikianlah tadi pujian yang disampaikan oleh Doa Hana mengingatkan kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita dan tempat yang menjadi sumber yang dapat kita andalkan bersama-sama. Baik, saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita dapat memfokuskan setiap hati dan pikiran kita kepadanya. Mari kita mau berikan hati kita seperti bejana yang mau dengan rendah hati mau dibentuk oleh firman-Nya agar dapat dipakai untuk memuliakannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saja Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menaikkan pujian kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batin, ketenangan batinku, ada dalam hadirat Bapa. dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari kita nyatakan keyakinan kita mengiringi seumur hidup. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya semuanya boleh mempermuliakan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami persembahkan ya Tuhan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami buka hati, pikiran, pendengaran kami untuk kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, seluruh jemaat-Mu, sehingga hati kami dijamah, disiapkan dengan kuasa urapan Roh Kudus atas hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami terima boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan dan hikmat-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh hanya datang daripada kehendak-Mu semata. Segala kuasa gelap, pengeluh roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memberikan kita hari yang begitu luar biasa, kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya, yaitu di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, saya memberikan judul firman Tuhan di pagi hari ini, bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki ketika kita sudah bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita tidak stagnan, tetapi kehidupan kita merupakan sebuah kehidupan yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Tentunya kita semakin bertumbuh dewasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mas Rahmat next ya. Nah, ini ada satu ungkapan atau quotes yang seringkali Bapak Ibu pasti seringkali tahu ya hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan bahwa menjadi tua itu adalah pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap waktu umur kita bertambah, ya. Yang anak-anak, yang Bapak Ibu punya anak-anak tentunya memiliki anak-anak yang semula dari baby atau bayi, kemudian semakin bertambah besar, ya, kemudian bertumbuh semakin dewasa, ya, menjadi remaja, kemudian dewasa dan menjadi tua. Yaitu satu proses alami yang memang harus dilewati Bapak Ibu Saudara, yang harus terjadi. Jadi secara umur kita semakin bertambah, kita semakin, bukan hanya semakin dewasa, kita secara pertumbuhan kita semakin tua di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tentunya berkaitan dengan kehidupan secara rohani, yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita adalah sebuah pertumbuhan menuju kepada yang namanya kedewasaan. Karena hal ini sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Bapak Ibu bisa
melihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang disampaikan di dalam surat Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Betapa penting bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena ketika kita menjadi anak-anak secara rohani, Bapak Ibu Saudara, kita belum mengerti yang namanya sebuah tanggung jawab. Tetapi ketika kita bertumbuh semakin dewasa, disitulah kita mengerti yang namanya sebuah tanggung jawab. Juga kalau berbicara pada hal yang lain, dalam surat Ibrani berbicara tentang panca indera yang terlatih di dalam Dia. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-12 dari Ibrani pasalnya yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudut umur, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan pertumbuhan kita secara rohani, ya. Pertumbuhan secara jasmani tentunya juga penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, Bapak Ibu punya baby, tentunya bagaimana kita memberikan perhatian khusus buat anak-anak kita supaya anak-anak kita bertumbuh dengan baik, ya, secara jasmani. Tetapi secara rohani tentunya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mengenal Dia, kita bertobat di dalam Dia, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus bertumbuh semakin dewasa di dalam kehidupan kita, tentunya secara rohani, karena hal itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kekristenan yang anak-anak adalah kekristenan yang belum mengerti sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan, ya. Makanya seringkali kita dapati banyak sekali, ya, orang-orang yang sering ngambek, ya, mogok itu, Bapak Ibu Saudara, ya, karena belum memahami bagaimana sesungguhnya dia harus bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, ketika kita bertumbuh semakin dewasa, tentunya kita menyukai makanan yang keras ketika ditegur, ketika diajar, ketika dididik, ketika diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Mungkin firman Allah itu begitu keras menempelak kehidupan kita, kita dapat menerimanya, kita siap menerimanya karena kita sudah dewasa, kita sudah dapat membedakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ketika kita dewasa, ya, panca indera kita terlatih secara rohani sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang jahat. Hal ini sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam kehidupan kita bukan hanya bertambah secara umur, kita bukan hanya bertambah semakin tua, tetapi yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, bagaimana di dalam kehidupan kita bertumbuh semakin dewasa secara rohani, merupakan hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama-sama dari pengalaman seorang Rasul Paulus, tentunya pada pagi hari ini dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, yang tadi sudah boleh kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini. Dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Ya, next Mas. Lagi ini kalimat peralihan. Nah, bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Ada sebuah kerinduan bagaimana kita bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus. Jika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dari Filipi pasal 3, di situ disampaikan Rasul Paulus mengatakan demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini di bagian ayat yang pertama dari ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang sebelumnya telah diungkapkan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di situ firman Tuhan disampaikan, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya, setelah apa Bapak Ibu Saudara? Setelah bagaimana Paulus itu mengenal Kristus, mengenal Dia secara pribadi, ketika dia dipanggil secara khusus, ketika dia kemudian berjumpa dengan Kristus secara khusus. Hal apa yang terjadi di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara? Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan iman kepada Kristus. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikejar, yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh seorang Rasul Paulus. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita ingin berhasil, itu sesuatu hal yang wajar. Bapak Ibu Saudara, secara jasmani kita ingin diberkati, itu sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita ingin mencapai kehidupan yang mapan, kita ingin mencapai satu karir yang baik dalam pekerjaan, kita ingin mencapai satu kemapanan dalam rumah tangga, kita ingin berhasil di dalam usaha. Itu satu hal yang positif, satu hal yang baik. Tetapi dari sisi rohani tentunya kita juga punya target Bapak Ibu Saudara. Kita punya goal, kita punya keinginan, kita punya kerinduan, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Artinya apa? Artinya kehidupan kita terus diubahkan, kehidupan kita terus dibentuk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa, bagaimana dia berpengalaman dengan Kristus, hidupnya terus diproses, hidupnya terus dibentuk, hidupnya terus disempurnakan. Menuju apa? Menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan terbesar dari seorang Rasul Paulus adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23, mari kita
melihat bersama-sama Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini, kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana kerinduan seorang Rasul Paulus, bagaimana kehidupannya ingin terus dibentuk, disempurnakan. Kata-kata di dalam firman Tuhan tadi di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata-kata seolah-olah telah mendapatkannya, tetapi Rasul Paulus terus berusaha untuk mengejar. Artinya apa? Artinya dia terus berjuang, berusaha keras, sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk menyalibkan keinginan-keinginan daging. Dan bagaimana dia berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang dirindukan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia terus rindu bertumbuh di dalam Kristus. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, tentunya menjadi kerinduan kita bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan berumah tangga, berusaha, bekerja, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan keberhasilan, itu sesuatu yang sangat menyenangkan, membanggakan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain tentunya bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita terus rindu bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Kristus secara pribadi. Kita terus dibentuk serupa dengan Dia. Karakter kita terus diubahkan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Secara fisik, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sakit. Secara fisik dia menderita, Bapak Ibu Saudara, karena sakit yang sudah beberapa waktu, tetapi Tuhan belum izinkan untuk dia mengalami sebuah kesembuhan. Tetapi di sisi yang lain, ketika Tuhan izinkan dia sakit, bagaimana dia menggumuli firman Tuhan. Setiap hari dia gunakan waktunya untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dari sisi jasmani dia menderita, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi dari sisi rohani, bagaimana hidupnya itu terus dibangun, hidupnya terus, Bapak Ibu Saudara, dibentuk dengan kebenaran firman Allah, sehingga firman Tuhan itu yang memberikan kepada dia kekuatan yang baru dari hari ke hari, sehingga dia mampu untuk menanggung segala sakit, segala derita yang masih sekarang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjuang. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita terus berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Kehidupan, keserupaan dengan Kristus. Itulah yang harus menjadi kerinduan terbesar di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Itulah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara masa lalu dan berbicara masa depan. Jadi bagian yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita jangan kemudian diikat, kita jangan dibelenggu oleh masa lalu. Masa lalu jangan sampai kemudian mengontrol kehidupan kita, tetapi mari kita memandang kepada masa depan. Jadi bagian yang kedua, jangan biarkan masa lalu itu
mengontrol atau menghambat hidup kita, pertumbuhan kita menuju pada kedewasaan di dalam Kristus. Setiap orang punya masa lalu masing-masing, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kalau saya perhatikan, ada orang-orang yang masa lalunya begitu kelam, begitu buruk, tetapi ketika hidup di dalam Kristus, bagaimana hidupnya diubahkan begitu luar biasa. Hidupnya dipakai menjadi berkat begitu luar biasa. Apa masa lalu yang dimiliki oleh seorang Paulus? Tentunya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara melekat kalau kita perhatikan, masa lalu seorang Paulus itu juga masa lalu yang sangat membanggakan, ya. Beberapa ayat yang ada di atasnya dari Filipi pasal 3 kita bisa memperhatikan dari ayatnya yang keempat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian: sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa yang bisa dibanggakan Bapak Ibu Saudara yang sudah melekat pada kehidupan seorang Paulus? Di situ dikatakan paling tidak ada 4 hal. Disunat pada hari yang ke-8, ya. Ini berbicara tentang bagaimana dia mentaati, dia setia di dalam perjanjian. Kalau kita perhatikan hal berikutnya, dari bangsa Israel, umat pilihan Allah, tentunya juga ini berbicara tentang kemurnian Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel, orang-orang bangsa Israel adalah bangsa yang menjaga kemurnian mereka. Mereka menentang tentang kawin campur. Mereka adalah sebuah bangsa yang memang begitu luar biasa. Kalau hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana bangsa Israel sedang mengalami peperangan yang begitu luar biasa. Dan sudah teruji Bapak Ibu Saudara, di tahun-tahun 70-an bagaimana Israel ketika baru berdiri, ya, dikeroyok oleh bangsa-bangsa Arab, tetapi kemudian juga mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Apa hal berikutnya yang dibanggakan oleh seorang Paulus, Bapak Ibu Saudara? Setelah dari bangsa Israel, di situ dikatakan dari suku Benyamin. Apa keistimewaan dari suku Benyamin? Tentu kalau kita merunut pada perjanjian lama, Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi secara rutin, kalau berbicara tentang Benyamin adalah anak, ya, dari seorang Rahel, ya, dan Yakub. Bagaimana Yakub adalah orang yang sangat mencintai Rahel, dan dari buah perkawinannya, perjuangannya yang begitu luar biasa itu melahirkan seorang Benyamin. Dan kalau berbicara suku Benyamin, kalau kita tahu, ya, di dalam kisah di dalam raja-raja Israel, seorang Saul itu dari suku Benyamin, ya, merupakan suku yang tidak bisa dipandang remeh tentunya. Kemudian yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Orang Ibrani asli, ya, yang memiliki budaya yang sangat ketat, ya, itu yang menjadi kebanggaan masa lalu seorang Rasul Paulus. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, di situ dikatakan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala kemegahan, apakah kemudian masa lalu yang mentereng itu tidak penting Bapak Ibu Saudara? Penting Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari karakternya seorang Paulus yang punya pendirian teguh, yang begitu keras, seorang pejuang yang begitu luar biasa, ketika bertobat juga dipakai Allah begitu luar biasa. Nah, setiap kita, setiap Bapak Ibu dan saya tentunya punya masa lalu masing-masing, yang tentunya Bapak Ibu Saudara itu semuanya bisa menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita, baik itu yang positif maupun hal-hal yang sifatnya negatif. Karena kalau kita lihat bersama-sama,
kehidupan seorang Saulus itu juga sebuah kehidupan yang dari masa lalu yang begitu kelam. Bagaimana kehidupan masa lalunya yang menganiaya jemaat tentunya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, mari kita akan membuka bersama-sama. Nanti kita kembali ke dalam Filipi. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Mulai ayatnya yang ke-54. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini latar belakangnya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kemudian di dalam pasal 8 ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa lalu yang positif yang bisa dibanggakan, ada masa lalu yang negatif, yang kelam, yang dimiliki oleh seorang Saulus atau seorang Rasul Paulus. Tetapi semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi faktor yang kemudian menghambat bagaimana dia mengenal Kristus. Dia bertumbuh di dalam dia, semakin dewasa, bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi di sini kalau kita perhatikan, semuanya itu ditinggalkan, semuanya itu dilepaskan, karena dia menyadari bahwa pengenalan akan Kristus, hidup di dalam dia, bertumbuh di dalam dia semakin dewasa, merupakan satu pengalaman pribadi yang jauh lebih berharga dari hal-hal yang sudah dialami oleh seorang Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan dari Filipi pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari hal-hal mentereng yang dia peroleh, yang melekat pada dirinya. Sebagai apa? Sebagai orang Farisi, sebagai orang yang punya pengaruh yang luar biasa, orang yang pintar, muridnya Gamaliel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena dialah, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya, ya semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang dicari, yang dikejar, yang dirindukan oleh seorang Paulus adalah bagaimana dia mengenal Kristus secara pribadi lebih dalam, bertumbuh di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin lama kita mengikut Tuhan, tentunya kehidupan kita harus semakin dewasa di dalam dia.
semakin bertumbuh di dalam Dia, dan kita boleh menjadi berkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan seorang Paulus yang bertumbuh begitu luar biasa dan dipakai menjadi berkat, tentunya itu tidak lepas bagaimana sebuah komitmen, sebuah kerinduan, bagaimana dia melepaskan segala hal yang merintangi untuk dia bertumbuh mengenal Kristus lebih dalam di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Saya, Bapak Ibu, kita punya masa lalu masing-masing. Tetapi biarlah itu semuanya tidak menghambat bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Dia, hidup di dalamnya, seharusnya membawa kehidupan kita semakin dewasa untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ada satu ayat di dalam ayatnya yang ke-14 tentunya. Sesungguhnya ini tidak bisa dilepaskan dari ayatnya yang ke-13, karena di situ ada dua kata kunci dan tiga dari ayat yang ke-14. Jadi di dalam ayatnya yang ke-13, melupakan apa yang di belakangku, kemudian mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan di situ firman Tuhan mengatakan, dan aku berlari kepada tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengarahkan pandangan kepada panggilan surgawi. Itulah yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Tentunya kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-14 di situ dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita percaya, setelah kita mengenal Dia, setelah kita hidup di dalam Dia, tentunya kerinduan kita sekarang adalah mengarahkan hidup kita, mata hati kita kepada masa depan, panggilan surgawi. Karena di situ kalau kita memperhatikan ada satu kata yang ditekankan juga oleh seorang Rasul Paulus, yaitu untuk memperoleh hadiah. Allah sudah menyiapkan, Bapak Ibu Saudara, hadiah bagi kita. Kalau berbicara kehidupan kekal adalah merupakan anugerah. Tetapi hadiah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa menerima yang namanya mahkota kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau hidup berjuang sampai pada garis akhir. Hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Mari kita akan lihat bersama-sama, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari ayat ini, 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tentu mengenal yang namanya perlombaan ya. Di tingkat nasional biasanya ada pekan olahraga nasional. Yang di ASEAN ada ada SEA Games, ada ASEAN Games yang levelnya Asia, ada kemudian Olimpiade. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sembarang orang kemudian bisa dikalungkan medali, ya. Tentu itu sebuah perjuangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu kalau ingat seorang Muhammad
Muhammad Zohri ya, yang dari NTT. Itu latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, mau bertanding saja tidak punya sepatu. Ya, dari keluarga yang sangat miskin Bapak Ibu Saudara, sangat terbatas, tetapi dia berjuang begitu luar biasa. Dia berlatih keras. Dan apa yang terjadi ketika lomba atletik junior itu dia disepelekan. Ya, dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata Bapak Ibu Saudara, tidak diperhitungkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dalam perlombaan lari 100 meter itu, dia bisa menyingkirkan pelari dari Amerika, pelari dari Kenya, pelari top dunia yang diunggulkan. Dia bisa memenangkan pertandingan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus mengarahkan diri kepada apa? Kepada medali, kepada upah tentunya, kepada juara tentunya Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu kita perhatikan. Apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Ini berbicara tentang mahkota yang disiapkan bagi Bapak Ibu Saudara kita semuanya, sesuai dengan perbuatan kita tentunya. Jadi bukan kita berbuat baik, iya Bapak Ibu Saudara, harus, penting. Ayat yang ke-10 dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik itu bukan sesuatu yang tidak penting, sangat penting di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi sebagai wujud Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kalau berbicara keselamatan kan anugerah semata, pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus, kita meresponnya dengan iman. Nah, kalau berbicara bagaimana kita memperoleh apa yang patut kita terima, itu berkaitan dengan apa yang kita perbuat setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Yesus. Makanya penting di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan bagaimana kita ini hidup. Nah, Paulus tidak ingin hidup sembarangan, tetapi bagaimana seorang Paulus kemudian memandang ke depan, mengarahkan semuanya kepada panggilan surgawi untuk memperoleh apa yang kemudian patut diterimanya. Tentunya juga bagi Bapak Ibu dan saya, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan kalau di dalam Wahyu pasal 2, bagaimana Tuhan memberikan suratnya kepada jemaat-jemaat, barang siapa yang menang dia akan memperoleh banyak hal di situ. Kita bisa membaca ya kepada jemaat-jemaat itu. Itu berbicara tentang bagaimana orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah berjuang, orang-orang yang sudah memenangkan pertandingan iman, orang-orang yang terus hidup berbuah di dalam Kristus, memperoleh yang namanya hadiah yang tadi ada di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semuanya sedang berjuang, kita semuanya sudah hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita terus bertumbuh di dalam Dia. Dan salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita selalu memandang ke depan. Kalau kita kaitkan dengan poin yang kedua, kita meninggalkan segala masa lalu yang buruk, masa lalu yang mungkin membanggakan bagi Bapak Ibu dan saya. Itu semuanya menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, supaya kita terus belajar, kita terus diproses, kita terus dibentuk untuk terus boleh menjadi serupa
dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita perhatikan kedewasaan hidup di dalam Kristus bukan ditentukan oleh seberapa lama kita mengikut Tuhan, melainkan diawali dari sebuah komitmen atau sebuah kerinduan yang kuat untuk hidup serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus, meninggalkan masa lalu dan fokus kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena di sana Tuhan sudah menyiapkan hal yang luar biasa, upah bagi Bapak Ibu dan saya, bagi Bapak Ibu kita semuanya yang terus berjuang menyelesaikan pertandingan sampai akhir, dan kita boleh mendapatkan apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari ini. Terima kasih, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa di surga, atas berkat firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran, supaya hidup kami terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Engkau menolong setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu, kami disanggupkan untuk kami menjalani kehidupan kami di dunia yang penuh dengan tantangan, dan hidup kami tetap setia, kami terus bertumbuh, kami terus melekat kepadamu sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan pujian respon. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Inilah pujian yang akan kita naikkan bersama-sama, ya, boleh menjadi kerinduan kita bersama-sama. Mari kita pujikan dengan segenap hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku,
Saya serahkan kepada WL untuk kita menyiapkan diri memberi persembahan. Baik, tiba saatnya bagi kita semua untuk dapat mempersiapkan persembahan kita. Mari kita mau mempersiapkan persembahan terbaik dengan rasa syukur kita. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Saya persilahkan buat petugas dapat mempersiapkan diri dan kita mau menaikkan pujian Allahku kan mencukupi. Singer akan membantu di dalam doa persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk puji-pujian, juga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dari hidup setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah yang sudah kami kumpulkan ya Bapa, dan ini boleh menjadi membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang setia memberi, berkati dengan limpah, dengan damai, sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita memberikan persembahan juga janji iman untuk Natal, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, Bapak Didik Samadi minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Puji Tuhan sudah kembali ke rumah
Mohon dukungan doa untuk proses pemulihannya. Dan mari setiap KPB ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Yang kedua, minggu ini adalah minggu KPW. Gereja mengundang semua jemaat untuk hadir di KPW masing-masing, bersekutu membangun iman dan kasih persaudaraan. Mari ajak anggota keluarga, termasuk remaja, pemuda, bahkan anak-anak datang di dalam KPW. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengundang semua pelayan, ya pelayan Tuhan, baik WL, singer, tim musik, tim multimedia untuk hadir dalam fellowship pelayan yang diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Khusus bulan ini diadakan jam 18.30 ya di gereja. Jadi jam setengah 7. Saya berharap nanti jam 8 sudah selesai. Kemudian yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, untuk yang keempat, mohon diperhatikan ya bagi jemaat berkaitan dengan satu hal dan berkaitan dengan satu dan lain hal. Barcode QRIS khususnya untuk Pangrukti Layon mohon untuk tidak digunakan. Sebagaimana sebelumnya, iuran Pangrukti Layon dapat dikumpulkan melalui ketua KPW masing-masing atau langsung kepada Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo atau melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 13500 18971513 atas nama Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Yang kelima, berkaitan dengan sistem pelaporan QRIS yang berbeda dengan rekening biasa, maka mohon kesediaan jemaat setelah mengirimkan persepuluhan dan janji iman untuk memberikan konfirmasi dengan cara mengirimkan bukti transfer kepada bendahara gereja Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto, ya, nomor WhatsApp-nya sudah ada di dalam lembar buletin gereja. Itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja sepekan, Bapak Ibu bisa memperhatikan besok hari Kamis dan Jumat ada KPW di kelompok masing-masing. Silakan hadir bersama-sama untuk saling menguatkan, saling membangun di dalam iman. Kemudian berkaitan dengan kegiatan doa pagi online tetap di hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 3 sampai jam 4:30 sore. Rabu besok ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Kemudian Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Dan jangan lupa kita melaksanakan doa Daniel, doa pribadi. Sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Bapak Yosia Bagus Johan, kemudian anak Yeskiel Oktavian Sumono, Bapak Kusyo, anak Nata Naila Kerol Putri Kriselo, kemudian anak Cynthia Damayanti Sumono, Saudara Ayub Okta Setiaji, yang terakhir Ibu Ernawati Sumaryanto. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan umur panjang, dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Sebelum Bapak Gembala menutup di dalam doa, mari kita akan siapkan persembahan dan janji iman untuk Natal. Silakan buat Bapak-bapak untuk melayani persembahan.
kasih untuk kaum pria yang sudah melayani persembahan. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup juga doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu di mana Engkau telah memperkenankan kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini, mana kami boleh naikkan syukur, pujian, penyembahan kami, pengakuan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terkhusus kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk semakin kami dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Tulogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus Gereja-Mu ini bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Saat mereka mencari nafkah, baik bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Yang masih kuliah, yang sekolah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, Engkau memberkati langkah hidup mereka, untuk masa depan mereka, supaya mereka berhasil menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Wat. Kami berdoa untuk Pak Projo. Kami berdoa untuk Pak Bu Trimo, Pak Jerskal Sunardi, juga Pak Budi Wibowo. Juga kami berdoa untuk Pendeta Sentot Sadono, kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkan dengan kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk yang sakit rohani, yang lemah iman. Kami mohon kuasa Roh Kudus membangkitkan mereka kembali untuk setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, di mana Tuhan satukan kami sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, membangun jemaat-Mu di tempat ini dengan baik Tuhan, dengan bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, supaya Tuhan berkati, sehingga yayasan ini dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa
dan mendidik anak-anak di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk para guru semuanya diurapi Tuhan, supaya dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, sehingga seluruh kegiatan gereja untuk dapat membangun iman dan kasih bersama. Khususnya kami berdoa untuk rencana Natal, baik Natal Pucang Gading, Natal BPI, Natal PKMB, PMBI, maupun Natal Sekolah Minggu dan Natal Umum. Tuhan berkati semuanya. Tuhan cukupkan segala sarana dana yang diperlukan. Kami serahkan panitia supaya dapat bekerja sama dengan baik, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk para pembicara, diurapi Tuhan, dipersiapkan sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan untuk membangun jemaat-Mu dalam iman dan kasih bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anggaran gereja supaya Tuhan berkati sehingga dapat mencukupkan operasional gereja ini dengan baik, dan gereja-Mu terus akan melaju bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Kami berdoa untuk kehadiran 350 jiwa, juga Tuhan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk mendidik, membina mereka di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang akan menghadapi pemilu ini, supaya diredam oleh Tuhan sehingga tidak menjadi permasalahan yang besar, menjadi chaos. Kami serahkan Presiden Jokowi supaya diurapi Tuhan sehingga menjadi orang yang bijaksana untuk membawa bangsa ini hidup rukun dan damai. Kami berdoa untuk kesejahteraan Kota Semarang yang juga menjadi kesejahteraan kami. Diberkati Kota Semarang ini menjadi kota yang toleran, kota yang hidup rukun dan damai, sehingga Injil terus dapat diberitakan dengan baik. Terima kasih Bapak, khususnya Kelurahan Trogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Diberkati warga di tempat ini supaya hidup bersama-sama, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami serahkan para pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW pada khususnya, diurapi Tuhan sehingga dapat membawa warga ini hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, akan mengadakan sekolah minggu, juga diberkati Tuhan. Ya, dituntun, dibimbing oleh Tuhan langkah hidup kami. Dijauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin. Amin.